Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas izin Allah kita kembali dipertemukan. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang 10 tanda-tanda akhir zaman. Mirip sekali dengan kondisi kita saat ini. Merupakan suatu kepastian yang akan terjadi. Pada hari itu manusia akan menghadapi kehancuran alam semesta yang paling mengerikan. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Jika kita cermati secara sesama, telah banyak tanda-tanda yang menunjukkan kiamat semakin dekat. Di antaranya disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Di antara tanda-tanda akhir zaman bahkan sudah ada sejak abad pertama kelahiran Islam. Kelahiran Nabiullah Muhammad SAW itu pun sendiri menurut keterangan hadis juga menunjukkan bahwa akhir zaman telah tiba. Berikut kita langsung saja 10 tanda akhir zaman yang mirip sekali dengan kondisi kita saat ini. Yang pertama yaitu terangkatnya ilmu. Maksud dengan terangkatnya ilmu di sini adalah banyaknya para ulama yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian ulama tersebut disebut sebagai tanda akhir zaman. Ketika mereka banyak yang sudah meninggal, maka itu artinya sebagian ilmu dicabut Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini. Akibat sosialnya yaitu masyarakat kehilangan panutan untuk menerangkan setiap persoalan agama yang ingin mereka tanyakan. Ada beberapa hadis yang terkait dengan tanda ini, di antaranya itu hadis riwayat Bukhari yang artinya sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu dan merebaknya kebodohan dan diminumnya khamr atau minuman keras serta praktek perzinahan secara terang-terangan. Nauzubillah min zalik. Dalam hadis ini yang dimaksud diangkatnya ilmu bukanlah sekaligus, tetapi dengan diwafatnya para ulama sedikit demi sedikit, seperti dalam sabda Rasulullah dalam hadis Bukhari. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hambanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Hingga bila sudah tidak tersisa lagi para ulama, maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Ketika mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Selanjutnya tanda yang kedua hingga kelima yaitu banyak terjadinya gempa bumi. Walaupun kecil-kecil, bahkan ada juga yang besar, namun sudah sering kita rasakan seringnya terjadi gempa bumi saat ini. Yang ketiga yaitu waktu terasa berjalan lebih cepat. Semua kita pasti merasakan itu. Baru kemarin kita dalam posisi anak-anak, sekarang kita sudah dewasa, bahkan sekarang sudah punya anak kembali. Bahkan mungkin di antara kita sekarang sudah ada yang punya cucu atau bahkan punya cicit. Sungguh tidak terasa waktu begitu cepat. Selanjutnya, yang keempat yaitu timbul berbagai fitnah di mana-mana. Kita juga rasakan itu di berbagai media sosial. Selanjutnya, yang kelima yaitu banyak terjadinya pembunuhan.
Nauzubillah min zalik. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya tidak akan terjadi hari kiamat kecuali setelah hilangnya ilmu, banyak terjadi gempa, waktu seakan berjalan dengan cepat, timbul berbagai macam fitnah, al-haraj yaitu pembunuhan, dan harta melimpah ruah kepada kalian. Fenomena gempa yang ada bisa dijadikan sebagai pematik untuk mengingatkan dahsyatnya hari kiamat, sehingga semakin gencar kita untuk meningkatkan amal soleh kita. Gempa yang kecil aja kita begitu paniknya, apalagi gempa yang besar nanti. Selain itu, sebelum di era digital, orang sudah banyak yang merasakan waktu terasa cepat. Di era digital seperti saat itu, waktu terasa semakin singkat dan cepat. Apa-apa sangat dimudahkan, dimanjakan oleh kecanggihan teknologi. Seolah-olah waktu seperti sudah dilipat-lipat. Terasa tidak ada jarak meski secara teritorial berjauhan. Jika diperhatikan dewasa ini, betapa fitnah memang sedang gencar-gencarnya. Di dalam negeri kita saja, betapa sesama umat Islam saja kadang tak jarang saling tuduh, saling menghina, saling mengejek, saling mencari-cari kesalahan orang lain. Beda orientasi politik saja sudah bisa menyebabkan kita untuk bermusuhan, seolah-olah bukan saudara sesama muslim. Pembelahan internal, umat terlihat dengan kasat mata. Umat Islam seolah dipaksa untuk berkubu-kubu, berkelompok-kelompok, bermazhab-mazhab, bergolongan-golongan. Kalau tidak di kubu A, berarti divonis menjadi di kubu B, atau seterusnya. Selanjutnya, peristiwa pembunuhan sudah sangat banyak diberitakan oleh berita-berita kriminal. Terlebih setelah pandemi ini, betapa banyak terjadinya pembunuhan dengan cara gampangnya. Seorang ibu membunuh 3 anaknya, lalu dilanjutkan dengan ibu itu bunuh diri akibat kesusahan ekonomi. Itu adalah salah satu contohnya, dan masih banyak contoh yang lainnya. Tanda ke-6 yaitu terjadilah kita dipimpin oleh pemimpin yang bodoh. Tanda yang ke-7 yaitu banyak aparat yang tidak adil. Dan yang ke-8 yaitu hukum diperjualbelikan. Selanjutnya yaitu darah ditumpahkan dengan mudah. Dan yang terakhir adalah saling memotong silaturahmi. Seperti dalam hadis riwayat Ahmad yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, bersegeralah melakukan 6 hal sebelum datangnya kematian. Yaitu dari pemimpin yang bodoh, banyaknya ajudan atau aparat yang tak menjalankan hukum dengan adil, hukum diperjualbelikan, darah tertumpah dengan mudah, saling memotong tali silaturahmi, dan keturunan yang menjadikan Al-Quran bagaikan seruling. Mereka mendahulukan siapa saja yang menyanyikannya, walaupun dia adalah orang yang tidak mengerti persoalan agama. Di sini kita tidak hendak menuduh siapa-siapa. Fenomena seperti ini jauh sebelum pandemi juga sudah banyak. Bagaimana seorang pemimpin dipilih bukan berdasarkan keahliannya dan kapasitasnya, tetapi lebih dipilih karena citra dan elektabilitasnya.
sehingga yang menang tidak otomatis yang layak dan patut mengemban kekuasaan. Ini bisa direnungkan di berbagai lini. Demikian juga ketidakadilan juga banyak dijumpai dan banyak sudah kita rasakan. Hukum tegak hanya ke bawah dan sangat tumpul ke atas. Hanya ditegakkan kepada orang-orang yang berseberangan, tetapi kepada kawan dan sejawat sendiri tiba-tiba menjadi lunak. Bahkan seorang yang telah dijatuhi hukuman mati pun bisa tidak menjadi hukuman mati. Demikianlah pula kasus penumpahan darah yang sangat mudah. Fenomena memutus silaturahmi juga sangat gencar di era digital ini. Memang kemajuan teknologi membuat silaturahmi yang seharusnya semestinya lebih gampang dan mudah, namun juga sangat gampang dan mudah untuk terputus. Cuma hanya karena beda pendapat, beda pilihan politik, beda dukungan, dan perbedaan-perbedaan kecil lainnya yang seharusnya semestinya tak memutuskan silaturahmi, namun pada akhirnya terputus dan berkelanjutan di media sosial. Bahkan itu para ulama pun saling sindir menyindir, bully, saling nyinyir, dan saling mencari-cari kesalahan orang lain, dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak hadis-hadis dan lafaz-lafaz lain mengenai fenomena akhir zaman. Hanya saja cukup dengan 10 tanda ini sekiranya cukup untuk kita jadikan pembelajaran bahwa hari kiamat sudah semakin dekat. Tanda-tanda kecilnya sudah banyak terjadi. Melihat tanda-tanda ini, seyogianya, seharusnya, sepatutnya membuat kita seluruh umat Islam kian mengintrospeksi diri, kian memperbaiki diri, kian memperbanyak amal soleh, dan menjaga persatuan dan kesatuan di negara NKRI kita ini. Mari kita sama-sama sibuk untuk menyiapkan bekal kita untuk akhirat. Jangan sibuk untuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa tetap istiqomah di jalan lurusnya. Dan semoga kita semakin ditambah ilmu dan imannya. Semoga kita semua bisa dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Dan pada akhirnya insya Allah kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.